Halo Sobat Permata, kenalkan saya Dr. Samad, spesialis anestesi, konsultan manajemen nyeri yang melayani pelayanan poliklinik manajemen nyeri di Rumah Sakit Permata Hati, Palangkaraya. Jadi poli manajemen nyeri itu memang memang kayak barang baru ya. Mungkin orang pada bingung apa sih itu poli manajemen nyeri, atau kadang tempat lain pakainya malah cuma pain clinic atau poli nyeri. Orang masih bingung mungkin di poli apa ini. Tapi yang pasti poli manajemen nyeri itu adalah tempat layanan di rumah sakit untuk menangani, mengelola, meredakan atau bahkan menghilangkan nyeri yang dialami oleh seseorang pasien. Pertama memang adalah dokter yang dari bagian anestesi. Kalau dari keputusan Menteri Kesehatan KMK, ada 5 keseminatan yang bisa menangani nyeri ini. Yang pertama adalah anestesi, dokter anestesi. Yang kedua dokter ortopedi atau bedah tulang. Yang ketiga dokter bedah saraf. Yang keempat itu dokter ahli saraf, ya, neurologi. Dan yang kelima itu adalah dokter ahli rehab medik. Jadi 5 dokter spesialis ini yang bisa menangani nyeri. Tetapi dari ke-5 keseminatan ini memang cuma anestesi yang punya pendidikan konsultan manajemen nyeri. Kalau yang lain itu cuma sampai fellowship ya. Memang ada 3 bagian besar yang kita tangani terkait nyeri ini, yaitu pertama nyeri akut. Nyeri akut itu kayak nyeri pasca operasi. Kemudian yang kedua nyeri kronik, nyeri yang membandel, nyeri yang biasa dialami orang-orang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan yang ketiga adalah nyeri kanker atau cancer pain. Tetapi di manajemen nyeri juga kita bisa memberikan pelayanan nyeri kepada orang atau pasien yang belum mengalami nyeri, yang akan mengalami nyeri. Misalnya pasien-pasien yang akan menjalani operasi. Dari awal itu kita udah memberikan namanya manajemen nyeri perioperatif. Jadi sebelum operasi, sebelum diiris pasiennya dioperasi, kita udah berikan anti nyeri supaya nanti pasca operasi nyeri yang dialami oleh pasien tersebut tidak terlalu berat. Yang kedua, seperti nyeri persalinan, itu kan kita udah tahu pasti kalau mau bersalin pasti akan nyeri. Di situ juga kita masuk di situ. Ada penanganan nyeri yang namanya painless labor. Ada 2 yaitu ILA dan ELA. Ya, jadi istilahnya kita bius pasien yang mau melahirkan dengan normal bisa melahirkan normal tapi tanpa nyeri atau nyerinya minimal, ya, tanpa mengurangi kontraksi untuk melahirkan ibu yang akan melahirkan itu. Kalau tindakannya ya biasanya kita pakai istilah, ada yang farmakologik dengan obat dulu atau non farmakologik. Nah, yang sering kita lakukan di sini adalah namanya intervensi atau IPM, Intervention Pain Management. Ya. Jadi kalau IPM itu kita lakukan suntikan kepada pasien, ya, ke daerah atau area target, misalnya sarafnya kah, atau muskuloskeletalnya kah, atau sendinya yang sakit. Kita lakukan IPM dengan guide. Kalau masih di poli kita pakai guide USG. Tapi kalau yang lebih advance lagi kita perlu guide C-arm, fluoroskopi kalau live-nya. Jadi tindakannya itu ada tindakan non-intervensi, ada tindakan yang intervensi. Ya belum tentu juga sih, memang belum tentu disuntik. Kita lihat dulu, kita periksa dulu pasiennya. Kalau perlu kita butuh juga pemeriksaan penunjang, ya, laboratorium, apakah pasiennya ada gula atau DM. Dan memang untuk tindakan intervensi atau anggaplah kita bahasakan sebagai tindakan suntik ya, intervensi nyeri itu, untuk suntik itu enggak ujuk-ujuk langsung pasien disuntik, enggak, tapi kita perlu lihat apa anunya pasien, komorbidnya ada nggak, komorbid yang tadi. Kemudian ada istilah di bagian manajemen nyeri ini, istilah red flag atau bahaya, nggak boleh kita suntik, yaitu pasien-pasien misalnya yang pasien infeksi, pasien yang mengalami patah tulang ya, daerah yang bersuntik, atau pasien-pasien tumor di situ atau tumor metastase, itu yang kita nggak boleh langsung suntik. Jadi nggak langsung berujung disuntik, tapi kita harus memeriksa pasien dulu, memberikan assessment. Tapi memang pasien-pasien yang udah nyeri kronis yang bertahun-tahun atau cancer pain biasanya memang berujung ke intervensi. Intervensi itu, pain management itu bukan cuma suntik, tapi yang lebih advance itu kita lakukan ablasi saraf. Memang ada alatnya sendiri dengan radiofrekuensi, atau ada namanya neurolisis. Ada juga penanganan nyeri itu bukan hanya menghilangkan nyeri tapi meremajakan, seperti pada kelainan lutut ya, OA genu namanya, OA genu atau osteoartritis lutut. Itu bukan cuma hanya dihilangkan nyeri, tapi kita memberikan namanya terapi peremajaan, namanya itu proloterapi.
Jadi untuk sobat permata yang memiliki atau mempunyai keluhan nyeri yang tidak kunjung sembuh dengan obat-obat medikamentosa seperti nyeri-nyeri kepala, ya, nyeri punggung, itu bisa kita tangani dengan intervensi pain management. Jadi jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Permata Hati untuk berkonsultasi dengan kami di Poli Manajemen Nyeri Rumah Sakit Permata Hati.